Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi kurban, haji, dan umroh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Badriati Nafisah, kemudian Nur Hidayati Rohmah, Rizka Ahli Safitri, Yulia Imro'atul Hasanah, Rofiul Ulum, Muhammad Dimyati. Langsung saja materi yang pertama, yaitu kurban. Menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut jumhur ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Kemudian hukum kurban tersebut bisa berubah menjadi wajib karena ada sebab. Sebab tersebut diantaranya yaitu: pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Kemudian selanjutnya syarat hewan kurban yang akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Hidayati Rohmah. Syarat hewan untuk berkurban. Adapun syarat-syarat hewan kurban menurut kesepakatan para ulama adalah: A. Jenis hewan. Hewan yang diperbolehkan untuk berkurban adalah unta, kerbau, sapi, domba, atau kambing. Kemudian jenis kelamin hewan. Dalam berkurban, hewan jantan atau betina itu diperbolehkan. Akan tetapi menurut pendapat para ulama lebih diutamakan jantan. Kemudian umur hewan. Untuk domba atau biri-biri berumur 1 tahun masuk 2 tahun atau biasa disebut zanun. Untuk kambing harus berumur 2 tahun masuk 3 tahun atau sudah berganti giginya yang biasa disebut mazun. Kemudian untuk kerbau atau sapi harus berumur 2 tahun lebih masuk 3 tahun atau biasa disebut pakorun atau jamasun. Kemudian untuk unta berumur 5 tahun lebih masuk tahun ke-6 yang biasa disebut ibiliun. Kemudian kondisi hewan kurban. Hewan yang digunakan untuk berkurban harus sehat, tubuhnya tidak kurus ataupun cacat seperti pincang, terpotong telinganya atau ekornya, kemudian atau buta. Peruntukan hewan kurban. Seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk kurban 1 orang. Kemudian seekor kerbau atau sapi diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Kemudian seekor unta diperuntukkan untuk berkurban 7 orang juga. Kemudian waktu pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan penyembelihan kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha, dan akhir penyembelihan adalah pada hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah sebelum tenggelamnya matahari. Saya akan menjelaskan tentang hikmah ibadah kurban. Yang pertama yaitu menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah pendekatan diri kepada Allah. Yang keempat, mewujudkan sifat murah hati. Yang kelima, mewujudkan sifat kepedulian sosial dan menghapus dosa. B. Haji. Menurut istilah, haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ketentuan ibadah haji yaitu hukum haji, waktu haji, syarat haji, rukun haji, wajib haji, dan sunnah-sunnah haji. Hukum haji dibagi menjadi 4, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Waktu pelaksanaan haji. Waktu ibadah haji sudah ditentukan syariat Islam, dan haji merupakan salah satu ibadah yang telah ditentukan waktunya. Ibadah haji tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan selain yang telah ditetapkan Allah, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Selanjutnya, syarat haji.
Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, dan yang keempat mampu. Selanjutnya rukun haji. Rukun haji di sini ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf. Tawaf ada 5, yaitu tawaf haji, tawaf umroh, tawaf kudum, tawaf wada, dan tawaf sunnah. Rukun haji yang keempat yaitu sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tartib. Wajib haji adalah pertama ihram dari miqat, yang kedua mabit, yang ketiga melempar jumroh akobah, yang keempat melempar 3 jumroh pertama, kedua, dan ketiga. Terus syarat melempar jumroh itu melempar dengan 7 kerikil, dilemparkan satu persatu, menertibkan 3 jumroh dari yang pertama atau yang ula dekat Masjid Khifa, kemudian yang tengah atau wusta, dan yang terakhir adalah jumroh akobah. Terus syaratnya memakai batu kecil, kerikil, selain batu tidak sah melemparnya. Yang kelima yaitu bermalam di Mina. Yang keenam tawaf wada sewaktu akan meninggalkan Makkah. Yang ketujuh yaitu menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau larangan karena ihram. Selanjutnya sunnah haji. Ada beberapa sunnah haji. Pertama mandi, terus membaca talbiyah, berdoa sesuai membaca talbiyah, terus membaca dzikir ketika tawaf. Terus sunnahnya lagi sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Terus masuk ke Ka'bah, itu sunnah haji. Selanjutnya amalan-amalan haji, diantaranya yaitu tawaf kudum untuk haji ifrad atau qiron. Terus amalan ketika wukuf, terus amalan ketika di Musdalifah, amalan di Mina, terus amalan ketika tawaf, amalan ketika sa'i, amalan ketika tahallul, terus melontar jumroh, terus amalan yang terakhir itu ziarah ke Madinah. Itu amalan-amalan haji. Terus pelaksanaan haji itu ada 3 macam. Pertama haji ifrad, kedua haji tamattu, yang ketiga haji qiron. Selanjutnya yaitu larangan selama haji. Ada beberapa larangan selama haji. Pertama larangan pakaian, ada yang dilarang itu pakaian. Terus yang kedua larangan bersetubuh, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan. Yang ketiga larangan memotong kuku, merontokkan rambut, dan membunuh kutu kepala. Yang keempat larangan berburu binatang. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah hikmah melaksanakan haji. Yang pertama, hikmah dari melaksanakan haji adalah mengikhlaskan seluruh ibadah. Dan yang kedua adalah mendapat ampunan dosa-dosa, dan yang pastinya adalah akan mendapatkan balasan surga. Yang ketiga, saling mengenal antara umat satu dengan umat yang lainnya, karena dalam pelaksanaan haji seluruh umat Islam yang ada di dunia akan berkumpul di satu tempat, yakni di Makkah dan Madinah. Dan selanjutnya adalah dan saling menasehati. Yang keempat adalah memperbanyak ketaatan, di mana saat melaksanakan haji itu adalah menjadi momentum terbaik kita dalam mendekatkan atau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menolong dan berbuat baik kepada orang miskin. Dan yang untuk hikmah haji yang terakhir adalah menyembelih kurban, di mana pelaksanaan haji ini bertepatan dengan Idul Adha. Dan selanjutnya adalah umroh. Umroh dalam terminologi ilmu fikih adalah berpergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i. Dengan kata lain, ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Untuk hukum umroh sendiri terdiri dari 2, yaitu sunnah muakkad dan wajib. Untuk sunnah muakkad sendiri itu berdasarkan dalil dari
sahabat, yakni ketika Rasulullah ditanya apa hukum dari umroh itu wajib atau tidak, Rasulullah menjawab tidak, tetapi apabila melaksanakan umroh itu lebih baik. Untuk hukum wajib itu terjadi apabila kita saat melaksanakan haji akan diwajibkan pula melaksanakan umroh. Untuk syarat umroh yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang non Islam akan tidak sah apabila melaksanakan umroh. Untuk yang kedua adalah baligh, dan yang ketiga adalah berakal sehat, yakni apabila orang yang melaksanakan umroh gila atau tidak sehat maka umroh tersebut tidak akan sah. Untuk yang keempat yakni merdeka. Arti merdeka ini adalah tidak menjadi seorang budak, dan untuk syarat yang terakhir adalah mampu dari segi biaya, sehat rohani, jasmani, aman, mampu kendaraan. Juga untuk dari wanita harus memiliki mahram yang menemaninya saat melaksanakan ibadah umroh. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator.